Oke, shalom. Ya, senang sekali rasanya bisa berada kembali di Medan, ketemu muka dengan saudara sekalian. Oke, saudara, hari ini kita merayakan Paskah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga setelah dia dikuburkan. Ya, sebenarnya dalam hidup Yesus ada 5 peristiwa dalam hidup dia yang kita sebagai orang Kristen selalu peringati. Peristiwa pertama, kelahiran Tuhan Yesus. Kita rayakan Natal untuk itu, betul kan? Peristiwa kedua, kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung ya diperingati oleh orang Kristen seluruh dunia. Peristiwa ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan Paskah seperti hari ini. Udah peristiwa keberapa itu? Ketiga ya. Peristiwa keempat, Yesus naik ke surga. Setelah 40 hari hidup dan dia bicara sama murid-muridnya, menampakkan diri, dan tetap meluruskan kembali jalan murid-muridnya, mempersiapkan para rasul. Ya, dulu murid, sekarang mau take off, mau jadi rasul. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus sudah berpesan bahwa kalau dia naik, Roh Kudus akan turun. Betul ya? Itu peristiwa keempat dari Tuhan Yesus. Peristiwa kelima, kalau dia sudah naik, ada back sound ya, di mana lagi kita ibadah pakai back sound dari alam. Nah, peristiwa kelima, kalau Yesus peristiwa keempat adalah naik ke surga, suatu hari dia akan turun kembali. Ya, ada 5 peristiwa ya kan. Tapi kita nggak bisa peringati karena belum terjadi. Walaupun ada aliran-aliran tertentu mengatakan Yesus sudah datang yang kedua kali. Katanya di China juga. Ya. Pakai back sound seperti tadi juga. Turun ya. Oke. Tapi peristiwa kebangkitan, ya kan? 5 peristiwa Tuhan Yesus ini sebenarnya di dunia umum, ya kan? Artinya kita sebagai manusia secara umum juga mengalami namanya kelahiran. Tapi peristiwa dalam hidup manusia itu kalau orang Chinese mengatakan dia lahir, tua, sakit, mati. Tidak ada bangkit. Ya, siklusnya beda sama siklusnya Tuhan Yesus. Lahir dan matinya sama. Ya kan? Tapi sakit dan tua, Yesus skip. Tidak ada. Itu menunjukkan dia bukan manusia. Tetapi dia lahir dan mati, dia menunjukkan dia manusia. Tetapi dia tidak melewati yang namanya tua dan sakit. Itu menunjukkan dia bukan manusia. Ya. Oleh sebab itu, kita hari ini memperingati kebangkitannya. Itu adalah satu siklus yang tidak ada dalam kehidupan manusia. Mari kita buka di 1 Korintus 15, mulai dari ayat 12 sampai selesai Korintus 15-nya. Ya, kalau 1 ayat, 1 menit, sudah selesai khotbah saya hanya untuk baca Alkitab. Ya, gampang sekali kalau persiapkan khotbah ya. Baca aja Alkitab, aman udah. Oke, 1 Korintus 15 ayat 12. Kita semuanya bergantung pada layar ya sekarang ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, berarti pada waktu itu ada saja orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi peristiwa kebangkitan Kristus itu menambah sejarah manusia. Kalau Kristus hanya datang, ya kan, lahir, kemudian mati, tidak pernah bangkit, kisah manusia itu sampai di situ, tidak ada lagi kebangkitan orang mati. Tapi karena Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka sudah ada satu siklus, yaitu kebangkitan untuk orang mati. Amin. Ini esensi dari baptis. Kita dibaptis, ya kan? Kan dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Kalau Kristus tidak pernah bangkit, saudara, maka setiap kali baptis, orang mati, saudara. Karena cuma dikubur, tidak naik-naik. Ya kan? Berarti sang pembaptis tidak boleh dibaptis. Yalah, kalau dia pembaptis, udah pernah dibaptis kan, berarti dia udah mati, nggak bangkit lagi. Berarti baptisan berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Kalau Yesus sudah bangkit, berarti kita punya satu siklus. Sekalipun kita mati, pasti kita hidup kembali.
Kenapa? Karena kita punya kehidupan kekal. Makanya saya katakan tadi, tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada kehidupan kekal. Yang ada adalah kematian kekal. Ya. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul-rasul itu menghabiskan umurnya untuk memberitakan bahwa Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Ya kan? Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah turun. Itu Injil yang diberitakan oleh para rasul. Sekarang kalau Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, dalam sejarah Yesus tidak pernah benar-benar bangkit. Hanya omong kosong, maka para rasul memberitakan Injil kosong. Kalau Injilnya kosong, orang yang percaya juga sia-sia. Betul enggak? Kalau kita dalam kehidupan ini, kita punya warisan katanya. Tapi cuma ngomong, tapi enggak ada itu. Ya kan? Nak, Papa sudah siapkan warisan untuk kamu. Tapi nanti kamu cari sendiri. Papa sembunyiin, nanti kamu cari sendiri. Udah mati, ya kan? Teka-teki, mana Pak? Mana? Dicari-cari, enggak ada. Sia-sialah kita menjadi percaya. Karena memang enggak ada landasannya. Tidak ada barangnya. Semuanya cuma omong kosong gitu loh. Berarti apa? Berarti kita ditipu sama si bapak itu. Katanya kasih warisan, dicari-cari, malah jadi bertengkar anak-anaknya gara-gara ucapan itu. Sampai di surga ketemu katanya, oh, Papa cuman prank. Waduh. Bayangkan satu prank mengubah seluruh hidup anak kita. Cuman ngeprank aja niatnya, satu kehidupan anak kita. Ya kan? Bahkan merusak ke cucu. Kenapa? Anaknya bilang, jangan pernah percaya papamu. Karena papaku pun ngomong enggak kejadian. Jadi kalau kamu jangan harap saya juga. Ya kan? Meneruskan ke bawah, rusaklah satu generasi, Saudara. Ya, jadi kebenaran itu penting. Sesuatu yang benar penting untuk dipegang. Kenapa? Kalau anak-anak kita enggak berpegang pada kebenaran, berarti mereka berpegang pada ketidakbenaran, kebohongan. Kalau anak-anak sudah berpegang pada kebohongan, maka mereka akan hidup dalam kebohongan dan meneruskan kehidupan mereka dalam kebohongan kepalsuan. Setuju? Iya kan? Nanti diajarkan lagi ke anaknya dia dengan kebohongan dan kepalsuan. Kebohongan dan kepalsuan itu apa? Yaitu ketidakkenalannya kepada Tuhan yang benar. Kalau iblis paling takut kita mengenal Tuhan dengan benar. Iblis paling takut. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, waduh hidup kita itu sangat gampang berdampak. Kita selalu tepat sasaran, pilihan-pilihan yang kita buat selalu tepat. Tidak habis waktu, bahkan mengubah hidup orang yang dekat sama kita, yang bicara sama kita, yang kenal sama kita ngomong aja orang hidupnya berubah. Iblis sangat takut dampaknya. Sama seperti Yesus waktu dia ada di dunia. Setiap kali dia bicara, hidup orang berubah. Orang sakit jadi sembuh, orang mati jadi bangkit. Pokoknya dampaknya luar biasa. Iblis sangat takut, makanya Yesus pada saat datang, ke mana itu? Ke seberang. Ada orang dirasuki setan kan? Nah mereka, maksudnya setannya takut sekali. Kami belum tiba waktunya. Ya kan, mau kau apakan kami kan gitu kan? Diusirlah ke babi kan. Ya, jadi iblis sangat takut ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, termasuk kuasa kebangkitan Yesus. Ya, kalau Yesus pernah datang, semua orang tahu. Yesus pernah mati, semua orang tahu, karena diperingati. Bangkit juga semua orang tahu, tapi kuasanya sebesar apa, enggak banyak orang tahu. Ya kan? Kalau sampai orang Kristen tidak tahu kuasa kebangkitan Kristus, berarti dia melewatkan hal terbaik. Yesus udah bangkit, dia naik ke surga, disaksikan oleh orang. Disaksikan. Dan itu tercatat dalam sejarah. Kemudian, ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Kalau diberitakannya, tapi Yesus tidak pernah bangkit ya. Kemudian, karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan.
Jadi bahasa-bahasa Rasul Paulus itu bahasa orang terpelajar, saudara. Ingat ya, background Rasul Paulus itu orang terpelajar. Kalau orang Farisi zaman itu kayak sarjana-sarjana, PhD, profesor zaman sekarang. Mereka orang yang belajar. Makanya kalau mereka bicara rasanya paling sah. Kenapa? Karena mereka pasti sudah kaji, ya kan? Dalil-dalilnya sudah ada, ya. Ada backup daripada kitab para nabinya, ya. Makanya dia menjelaskan ini, bagi saya kalau orang terpelajar, dia punya logika. Dan logika pun tetap masuk. Walaupun kita bilang, pastor, Tuhan bekerja melampaui akal. Ya pasti benar, tapi namanya melampaui berarti termasuk akal. Cuman melampaui. Paham ya saudara? Harusnya dia masuk akal. Tapi kadang-kadang akal kita nggak nyampe kan, makanya kita bilang nggak masuk akal. Tapi sebenarnya kalau kita bisa paham, sebenarnya masuk. Cuma karena kita kurang canggih, kita bilang nggak masuk akal. Saudara bayangkan kalau dokter, kita sakit perut nih, sakit perut sama sekali sakit perut. Udah nggak tertahankan. Rupanya usus buntu, sesimpel itu. Tapi kan yang ngalamin nggak simpel, betul nggak? Dokter yang ngelihat, mendiagnosa, sudah tahu. Oh, nanti jam 3 jadwalnya operasi aja, usus buntu, gampang katanya. Kita yang merasakan kan nggak gampang, betul nggak? Habis itu disuntik lah jam 3, disuntik udah tidur kita. Nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya bangun-bangun sudah selesai. Bagi kita nggak masuk akal. Karena yang saya alami, saya cuma ketiduran. Begitu bangun semua udah beres. Kenapa nggak masuk akal? Karena kita nggak ngikut sejarahnya dari awal sampai akhir. Bahkan waktu kita dioperasi pun kita lagi tidur. Mana tahu kita caranya. Tapi bagi dokter itu sesuatu yang logika. Ya, usus buntu, belah dulu, nampak ususnya, ya kan? Geser sedikit, nampak yang buntunya. Itu yang dipotong. Logika. Di dalam ilmu kedokteran, usus buntu operasi yang sangat logika. Bagi pasien, tidak logis rasanya. Padahal kemarin sakit banget. Kok tiba-tiba ketiduran? Aku cuma tahu, kata dokter jam 3 masuk ke ruangan. Begitu masuk ruangan, aku udah nggak tahu apa-apa. Bangun-bangun sudah beres. Makanya sebenarnya logis. Kadang-kadang ada orang yang tanda petik lebih pintar, ya kan? Harusnya Rasul Paulus bisa memenuhi, ya kan? Bisa memuaskan kalau mereka pintar, kecuali mereka pura-pura pintar. Kadang-kadang manusia banyak sekali yang pura-pura pintar. Terus dia bilang nggak masuk akal. Kalau benar-benar pintar dan berhikmat, sebenarnya ini semua masuk akal, ya. Jadi dia menjelaskan bahwa ya kalau misalnya Yesus tidak benar-benar bangkit, maka kami bukan hanya berbohong, tapi kami berdusta terhadap Allah. Karena Allah kan memang tidak bangkitkan, tapi kita kok ngomong bangkitkan, jadi berlebih-lebihan. Ya, ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya, kalau memang benar orang mati tidak perlu lagi dibangkitkan, tidak ada kebutuhan akan kebangkitan orang mati, Yesus tidak perlu dibangkitkan. Kalau memang tidak dibutuhkan, orang mati dibangkitkan, Yesus tidak perlu bangkit. Kalau memang tidak ada kebutuhan itu, tapi memang kita butuh dibangkitkan. Amin. Setiap manusia sudah punya waktunya. Setiap manusia ada tanggalnya. Tanggal apa? Tanggal kematian. Semua orang tahu kapan dia tanggal lahirnya. Tapi tidak ada yang tahu tanggal kematiannya. Tapi kita semua tahu pasti ada tanggal itu. Betul enggak? Tapi kalau kita sudah tahu berarti kita lebih perlu tahu tanggal kebangkitan. Kan gitu. Tapi tanggalnya itu tanggal berapa? Enggak peduli. Karena matinya kapan juga sebenarnya enggak ada yang tahu. Tapi kita harus tahu bahwasanya kalau kita mati, kita akan dibangkitkan. Oleh sebab itu, katanya akulah kebangkitan dan hidup. Engkau akan tetap hidup sekalipun kau mati. Jadi sebenarnya orang percaya itu tidak ada kematian. Yesus naik ke atas kayu salib, dia mati dan dikuburkan. Apanya yang berakhir? Yang berakhir adalah kemanusiaannya. Tapi keilahiannya tidak bisa mati, betul enggak? Justru kebangkitan dia secara fisik itu menunjukkan kepada kita bahwa
sesuatu kehidupan yang tidak kelihatan, unseen, itu sudah mulai. Kehidupan yang tidak kelihatan itu bagi orang percaya itu sudah dimulai. Karena Yesus sudah dibangkitkan. Kalau tidak, kehidupannya fisik semua. Buktinya Yesus ngomong, mati nggak pernah bangkit. Berarti kan yang dia omongin semua jadi fisik juga. Jasmaniah doang. Tidak ada implikasi, tidak ada akibat, tidak ada dampak terhadap kehidupan kekal yang tidak kelihatan itu. Amin. Kehidupan yang sementara, kehidupan yang kelihatan mata, itu akan berakhir. Tapi kehidupan yang tidak kelihatan itu sudah dimulai ketika Kristus bangkit. Pertanyaan saya, Kristus bangkitnya kapan? Sudah atau belum? Kalau sudah, berarti kehidupan yang tidak kelihatan dalam hidup saudara sudah dimulai. Tapi kita tidak pernah berfokus ke sana selama ini. Karena mata kita terlalu gampang berfokus kepada yang kelihatan. Yang hal-hal yang sementara. Contohnya, isi dompet kita gampang kelihatan. Setelah melihat turun ke hati, mata melihat turun ke hati. Masukkan ke hati, aduh kok gitu kali hidupku. Setelah itu, setelah masuk ke hati, telinga terbuka. Orang bilang, yuk jalan-jalan yuk. Kamu ngejek ya? Aku sudah bokek, kamu ajak jalan-jalan. Masuk lagi ke hati. Jadi panca indera kita semua masuk ke hati. Nanti disenggol sedikit, masuk ke hati. Padahal nggak sengaja. Ya kan? 1, aku sudah jelas nggak ada uang di dompet. 2, dia pula ngajak. 3, dia senggol pula aku tadi. Panca inderanya terbuka untuk hal-hal yang kelihatan. Masukkan ke hati, reaksinya apa? Benci, dendam, kecewa, marah, sedih, hancur. Apakah itu kehidupan yang berkelimpahan? Udah pasti bukan. Tetapi kenapa para rasul, saya nggak tahu jumlah uang mereka berapa, yang jelas saya tahu para rasul itu ditopang oleh pemberian jemaat. Betul nggak? Apapun yang mereka lakukan, sanggup mereka lakukan. Kenapa? Karena memang jemaat support ke sana. Mendukung pelayanan para rasul. Kenapa para rasul itu bisa dan mau? Karena mata mereka terpusat kepada hal yang tidak kelihatan, yang biasanya orang tidak lihat. Sekarang gini, saya nggak bisa membayangkan rasul itu kalau ngelihat orang berdosa itu gimana rasanya. Pasti emosi sekali kalau saya jadi dia. Karena katanya di Korintus itu dosa yang tidak pernah terdengar atau terpikirkan pun dilakukan sama mereka. Begitu parahnya kehidupan jemaat, tapi rasul-rasul masih sayang sama mereka. Gimana bisa seperti itu? Kalau mata tertuju pada hal-hal yang kelihatan. Kecewa sekali. Makanya rasul mengatakan, saya memutuskan untuk tidak tahu tentang dirimu, kecuali Kristus yang sudah disalibkan. Jadi terpaksa rasul-rasul itu memang matanya tertuju kepada Kristus. Saat memimpin jemaat. Kalau matanya tertuju pada jemaatnya, resign, mundur. Ayat 18. Ayat 18. Oh, 17 dulu ya. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kenapa? Karena penebusan Kristus tidak selesai. Sudah mati begitu saja, tidak pernah bangkit. Berarti apa? Hukuman yang dijalankan oleh Yesus belum final. Jadi maksudnya gini, ketika kita divonis sebuah hukuman, harusnya kita masuk penjara. Tapi saat Yesus menggantikan posisi kita dalam hukuman itu, tapi nggak keluar-keluar dia, nggak bangkit, nggak keluar dari penjara. Berarti waktu kita balik ke sana, Yesus masih di dalam. Hukuman belum selesai, kita belum boleh muncul. Kenapa? Karena kalau kita muncul, nanti kita ganti balik masuk. Kenapa? Karena belum selesai hukumannya. Jadi kebangkitan itu menunjukkan apa yang dia tanggung itu sudah selesai. Hukuman yang dia jalani sudah final, sudah selesai. Berarti kita sudah divonis bebas. Amin? Tuh. Kan? Luar biasa, backsoundnya banyak hari ini. Ngomong haleluya aja cincin jatuh. Demikianlah binasa juga ayat 18, orang-orang yang mati dalam Kristus.
Ini ayat ini kalau di satu ayat masukin ke Facebook jadi masalah ini. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Hah? Nah, itu hati-hati saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 8 mengatakan, demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Ayo, apa lu? Kan bahaya kan? Makanya jangan baca Alkitab dengan cara hari ini pastor ingatkan kita harus suka baca firman. Udah, saya buka aja firman Tuhan. Ceklok, bung, buka. Ayat 18. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Ya, kalau Yesus tidak pernah bangkit, saudara, kita kasihan ya. Lebih bagus tidak usah kenal Yesus. Karena dia nggak pernah bangkit. Jadi gimana? Ya sudah, semuanya bergantung pada perbuatan kita semua. Bukan lagi perbuatan Yesus. Jadi gimana? Masuklah kekristenan dalam jajaran agama-agama. Tapi Kristus bukan begitu. Dia bangkit. Dia tidak mengajarkan agama. Dia menjalani itu bagi kita. Dia tidak mengajarkan, ini jalannya ya. Jalani sendiri ya. Aku nggak bisa tolong kau ya. Kau harus jalan sendiri. Aku cuma tunjukin jalannya. Kamu harus jalani sendiri. Oke? Nah, kalau kayak gitu, apa bedanya? Agama semua mengajarkan seperti itu. Berbuat baik. Jadi pastor, orang Kristen nggak perlu berbuat baik rupanya. Bukan. Tapi berbuat baiknya orang Kristen seharusnya itu adalah buah daripada keselamatan yang dia sudah terima. Bukanlah syarat untuk selamat. Itu adalah buah karena kita diselamatkan. Kita diberikan anugerah sehingga kita menikmati kehidupan kekal. Nah, dari kehidupan kekal yang sudah kita miliki, dari keselamatan yang kita terima sebagai pemberian, itu buahnya adalah perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, ya good luck. Tahu good luck? Selamat mencoba. Ya kan, tidak perlu Tuhan yang mengasih tahu. Saya kasih tahu, kamu pasti gagal. Hari ini berhasil, besok gagal. Kutunggu gagalmu, kan gitu. Jadi pastor emang berhasil. Saya justru tahu saya gagal, makanya saya butuh Yesus. Nah, setelah itu buahnya adalah kita tetap menjadi orang baik. Kita tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu. Dengan takut dan gentar, bayangkan. Kita benar-benar menghargai itu. Jadi beda sekali. Kalau kita menghargai itu sehingga kita melakukan semua perbuatan baik itu, ketika kita dipuji orang, kok kamu baik banget? Kita nggak bisa besar kepala. Yang besar Yesus, bukan kepala kita. Justru kita malu. Kita bilang, ngejek ya lu ya. Saya sudah tahu, saya ini bukan orang baik. Kalau kamu bilang aku baik, kamu ngejek kayaknya. Tapi aku tahu kalau kamu rasa ini baik, itu adalah Kristus. Bukan aku lagi. Tidak ada orang yang besar kepala, seharusnya. Kalau masih besar kepala juga, ya kan, mari kita ketemuan, kita konseling ya. Ayat 20, tetapi yang benar ialah, ya. Nah, kalau ini boleh taruh di Facebook. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Jadi dia orang pertama, manusia pertama yang bangkit dari antara orang mati. Setelah itu menyusullah kita. Kenapa? Karena sudah ada yang start. Dulu dosa pun begitu, ada yang start. Yaitu Adam. Jadi kita ngikut gerbong berikutnya. Enggak bisa enggak, ngikut ke dia. Suka enggak suka, sadar enggak sadar, sudah ngikut. Kenapa? Karena gerbong awalnya adalah Adam. Sekarang kita punya yang sulung. Bukan lagi Adam yang berdosa, tetapi Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, siapa? Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Ayat 22,
karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bahkan kebangkitan kita pun, saudara, nggak bisa kita banggakan. Bukan perbuatan kita, cuman kita bersekutu, ya kan? Kalau begitu, saudara sudah bisa maklum pada orang berdosa. Bukan juga maunya dia. Memang sudah bersekutu sama Adam. Sudah paket. Jadi kalau orang belum kenal Kristus, saudara jangan benci sama mereka. Mereka berdosa, mereka nyebelin. Itu paket, saudara. Saudara juga kayak gitu dulu. Itu paket persekutuan dengan Adam. Mau lihat mereka berubah. Biar mereka bersekutu dulu dengan Kristus. Baru mereka kayak saudara. Gagal juganya. Tapi kan karena dalam Kristus. Betul nggak? Orang lihat masih sama. Tapi Bapak lihat sudah beda. Betul nggak? Itu yang paling penting dulu. Bapak kalau lihat sudah beda, penerimaannya sudah sempurna, sisanya kita hidupnya diubahkan. Kalau hidup tidak diubahkan, lihat lagi ke Bapak. Pak, aku dalam Kristus kan? Iya, kalau aku dalam Kristus, aku pasti berubah. Hidupku bukan aku lagi, aku tidak berhak atas hidupku sendiri. Setiap mau melakukan langkah apapun dalam hidup kita tahu hidupku bukan aku. Aku tinggal memahami sebenarnya ini langkahnya dari Tuhan atau tidak gitu ya. Langkah, kadang-kadang salah saudara, salah langkah. Tidak apa-apa, dia Bapamu. Penerimaannya itu tidak ada batas. Kalau dia terima kita, jadi rumah, keluarga itu adalah percontohan saudara. Kalau anak kita gagal di ujian, bapaknya nggak bisa terima. Kira-kira anak itu bakal jadi makin pintar atau makin hancur? Ya, iya. Tapi kan Pak, Pastor, kalau kita nggak tegur dia kan nanti dia suka-suka. Iya silakan, tegur silakan. Tapi saudara terima dia nggak? Betul nggak? Dia masih diakui anak nggak? Oh masih lah Pastor, ya udah itu maksudku. Kalau kita sebagai orang tua, kita mengakui dia sebagai anak kita, apapun hasil ujiannya. Ya kan? Justru kalau jelek ujiannya, kita terima dia merasa aman di rumah. Kalau kita nggak terima dia karena hasil ujian jelek, apa yang terjadi berikutnya? Berikutnya kalau dia pulang, rapotnya dia tanda tangan sendiri. Betul nggak? Itu pun kita lupa kan, udah 3 tahun baru kita tanya, kok nggak pernah kau kasih rapotmu? Bapak nggak pernah minta, coba sini minta. Wah tanda tangannya dipalsuin. Sudah 3 tahun. Kenapa dipalsuin? Karena merah. Tapi kalau ponten 100 semua, bangga dia. Pak, aku minta sepeda. Tuh, ambil sepedanya, Jokowi. Tahun depan 100 semua lagi, bangga dia. Nah, Pak, aku minta motor. Mampus kan? Bapaknya kan pakai reward and punishment. Udah dituntut lah. Kalau dia lagi bagus, dia tuntut. Kalau lagi jelek, dia sembunyi. Itulah yang terjadi kalau kita beragama. Kalau berhasil, coba. Sudahkah engkau menunaikan ibadahmu? Tidak boleh bolong-bolong ya. Tuhan, terima kasih aku nggak kayak dia. Tapi kalau udah gagal gimana? Tergantung, ketahuan orang nggak? Kalau nggak ketahuan tetap aja gitu. Tapi kalau ketahuan, ya kan, pindah ke tempat yang orang nggak tahu. Misalnya ke Jakarta, gitu bukan? Bukan. Kok arahnya ke sana? Enggak. Ilustrasinya salah melulu ya. Ayat 23 sekarang. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, 2. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan.
Ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sudah? Sudah. Musuh terakhir. Kalau main game itu musuh terakhir paling mantap. Kalau kita bisa kalahkan, Pak Rulian langsung, iya pastor, iya. Dulu kan Mario Bros, ya. Mario Bros terkenal, Mario Bros. Itu ada 8 level kalau nggak salah. 8 level, setiap level ada 4 tingkat. Ada neraka. 8. Setelah level 8, yang terakhir itu nerakanya. Rajanya itu, musuh terakhirnya mengerikan. Ya kan? Dia punya senjata api, ya kan? Besar sekali. Kita kecil. Ya, tapi kita tetap bisa kalahkan dia, berkelit-kelit masuk, menang, ya kan, dapat skor ya. Tapi sekarang permainan ini kita nggak bisa selesaikan. Yang selesaikan Tuhan Yesus. Dia telah mengalahkan, ya kan, musuh yang terakhir. Yang dibinasakan ialah maut. Itulah esensi dari kebangkitan, saudara. Berarti maut tidak ada lagi. Maut di mana sengatmu, sombong kita. Pastor hati-hati loh. Tapi maut yang dimaksud adalah maut yang kematian kekal. Itu sudah nggak ada sengatnya. Nggak ada lagi kematian kekal dalam hidup orang percaya. Amin. Saya tegaskan sekali lagi. Tidak ada lagi kematian kekal bagi orang percaya. Yang ada adalah kehidupan kekal bagi orang percaya. Itu musuh yang terakhir. Ya, sudah dibinasakan. Sebab ayat 27, segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah, maksudnya jelaslah ya, bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ya iyalah, Yesusnya tidak takluk di maut lah. Kenapa? Kan dia yang menaklukkan, nggak mungkin dia ikut. Kan gitu ya, makanya dia bangkit saudara. Ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi ketika Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita kenal sebagai satu kesatuan, sebagai Tuhan, maka karya Yesus yang sudah selesai itu kita maknai sebagai pekerjaan Tuhan semata-mata. Pekerjaan Tuhan semata-mata. Jadi Bapa itu menaklukkan musuh, termasuk maut, di bawah kaki anaknya, Yesus. Saudara, gereja itu adalah tubuh Kristus. Betul nggak? Kalau maut aja di bawah kaki Yesus, berarti maut di bawah kaki gereja. Gereja itu adalah saudara dan saya. Amin. Jadi kuasa kebangkitan artinya kematian di bawah posisinya. Tidak ada lagi kematian yang bisa masuk ke dalam hidup kita. Tahun lalu Pastor Paul bilang victorious risings. Tidak ada area kehidupanmu yang semestinya mati, saudara. Kalau betul itu mati, saatnya hari ini saudara gunakan kuasa kebangkitan Kristus. Perkatakan kebangkitan dalam area itu. Saya nggak tahu area itu apa. Setiap orang beda-beda. Ya kan? Musuh yang terakhir maut. Berarti yang lain-lain musuh yang tidak terakhir itu. Musuh terakhir aja udah dibinasakan. Apalagi musuh yang level 1, level 2 kan tadi Mario Bros 8 level. Musuh terakhir sudah selesai, masa level 1 kecil lah itu. Kira-kira gitu ya, dan itu pun sudah takluk, makanya bisa sampai ke 8 dan sudah takluk juga. Berarti dalam Kristus semua sudah takluk. Kalau sudah takluk, bukanlah sebuah pergumulan, saudara. Saya nggak tahu, hidup kita itu kan kalau asik-asik bergumul, yalah pastor, itulah yang sedang kami gumulkan. Saya nggak tahu kalian bergumul apa. Tapi sudah takluk semua, kok digumulkan lagi? Kayak seolah-olah belum takluk gitu loh. Ikat iblis, kakinya iblis. Ya dulu gitu ya. Dalam nama Yesus kami ikat. Setelah ikat kan kami usir, mana bisa. Masa sudah kita ikat diusir, gimana dia jalan? Kalau usir aja kan.
Atau kita usir, kemudian kita ikat, sampailah di ujung. Sampai ujung terikat dia. Kok masih belum pergi? Orang kau ikat. Kadang-kadang ya kita berimajinasi sendiri. Kalau mau berimajinasi seperti itu, mari kita imajinasi bersama. Bahwa musuh yang terakhir sudah dibinasakan, ialah maut. Itu saja sudah beres. Berarti yang lain-lain musuh yang lebih ringan. Itu udah pasti sudah dibinasakan. Ya, kalau sudah dibinasakan tidak ada lagi pergumulan. Yang ada apa? Ketidakpahaman. Ketidakmengertian. Ya. Gimana supaya paham dan mengerti? Baca firman Tuhan. Itu aja. Itu aja. Kalau dengar khotbah, kadang-kadang salah paham. Pastor, baca Alkitab pun bisa salah paham, betul. Tapi kan Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan. Dia yang membawa kita untuk mengenal seluruh kebenaran. Betul nggak? Tuhan Yesus yang ngomong, kalau Roh Penghibur itu sudah datang, Dia yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya kan? Kalaupun kita dengar khotbah, boleh. Tapi maksudnya pahami bahwa Roh Kudus yang memberi kamu pengertian itu. Seluruh kebenarannya itu. Tetapi saran saya, jangan tinggalkan Alkitabmu. Karena bisa jadi orang Kristen lebih suka dengar khotbah daripada baca Alkitab. Saya nggak mau bikin ilustrasi kalau baca Alkitab ibaratnya makan nasi. Kalau dengar khotbah pendeta, kunyahan pendeta dikasih, bukan. Saya nggak mau pakai itu. Saya bisa juga bikin, mungkin itu koki, pendetanya itu koki. Ya, dimasakin terus disajikan. Kalau baca Alkitab sendiri, jadi koki sendiri, salah masak, terlalu asin, nggak suka makan ya. Serba salah, mau pakai ilustrasi apa? Nggak usah ilustrasi lah, pokoknya baca Alkitabmu, amin. Ya kan, jadi geli kan, nanti dengar pendeta khotbah, itu muntahan dari mulutnya, kan jadi geli gitu. Yesus suka bikin perumpamaan, tapi nggak sejelek itu perumpamaannya. Yesus bikin perumpamaan, benih yang ditabur masih oke gitu, nggak pernah kayak yang aneh-aneh ya. Sampai di mana? Jadi di bagian terakhir ayat 28 tadi itu adalah ya kan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kalau semua dalam semua berarti tidak ada lagi yang kurang dalam hidup kita. Kalau dalam Allah semua sudah mencakup. Saudara jangan cari dunia ini. Kenapa? Kalau Tuhan sudah ada bagi saudara, semuanya sudah ada bagi saudara berarti. Kalau semua sudah ada bagi saudara, enggak usah cari. Namanya sudah ada. Kalau yang belum ada baru cari. Kalau sudah ada bukan cari namanya. Jadi apa namanya? Namanya ya dinikmati, dipakai, dimakan gitu loh. Kan sudah ada. Itulah kehidupan berkelimpahan. Kalau kita mencari sesuatu yang kita anggap belum ada, itu kekurangan namanya. Bukan kelimpahan. Kalau kelimpahan semua sudah ada. Itu namanya kelimpahan. Kalau masih ada yang belum ada, berarti kurang. Enggak berkelimpahan. Iya kan? Kadang-kadang saya ngomong dulu baru mikir. Tapi Allah menjadi semua di dalam semua. Allah yang semua dalam semua itu ada bagi saudara. Komplit. Kalau belum komplit, dia bukan Allah. Betul? Jadi tidak ada lagi pergumulan dalam kehidupan orang percaya. Tapi memang lebih asik kalau doanya sampai nangis-nangis. Puas rasanya. Kenapa? Itulah manusia. Kemanusiaan. Manusia itu suka bermegah, saudara, bawaannya. Kadang-kadang kita itu sudah lakukan yang bagus. Enggak dipuji aja tersinggung loh. Enggak ketahuan orang aja tersinggung. Masa Bapak enggak tahu, aku udah capek loh Pak. Pinomat, orang Medan bilang, Pinomat bilang terima kasih, Mauliate gitu. Pinomat itulah, nggak usah kasih aku angpau, ya kan? Bilang aja terima kasih pun udah cukup gitu. Manusia suka digituin, ya kan? Tuhan tidak butuh digituin, tapi kan kita kan dalam ibadah kan kita memuji, memuliakan, membesarkan atau meninggikan. Tapi kan karena Dia Tuhan, makanya kita lakukan, bukan supaya Dia jadi Tuhan, bukan kan? Karena memang Dia Tuhan, makanya kita lakukan itu. Bukan kita lakukan supaya Dia jadi Tuhan, kan bukan.
Jadi saudara adalah anak Tuhan, cukup. Kalau dipuji, karena saudara anak Tuhan. Kalau nggak dipuji, nggak apa-apa, saudara tetap anak Tuhan. Betul kan? Kalau dihina gimana? Biasa aja, betul ya Pak? Betul ya? Pak Arno bilang, pastor kan belum tahu biasanya saya kayak apa. Biasa aja kalau saya dihina. Terus biasanya saya Bapak kan belum tahu, itu yang ngeri ya Pak ya. Oke? Ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Iya, karena Yesus enggak bangkit, baptisan tidak ada makna. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bom, enggak bangkit. Dituntut kita ya, aliran sesat ya. Kemudian, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga ayat 30, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Jadi para rasul itu kan menempuh bahaya semua itu bukan lagi hitungan-hitungan lagi dalam hidup dia. Karena memang mati itu bukan sesuatu yang ditakutkan bagi mereka. Bahaya pun ya udah. Iya kan? Kita gini loh, kalau hidup kita nggak ada bahayanya pun mati juga ya. Betul nggak? Rasul-rasul kalau tidak memenuhi panggilannya, ya kan, tidak menaruh diri dalam bahaya pun mati juga ya. Rasul-rasul banyak yang matinya tragis. Oke lah, kalau nggak tragis pun mati juga ya. Betul nggak? Maksudnya bagi mereka hitungan kematian itu sudah bukan lagi pertimbangan, itu yang hebat. Saudara. Saya ngomong aja ngeri saya. Tapi itu kebenaran saudara, itu kebenaran. Makanya kalau naik pesawat, ya udah. Kalau goyang ya sudah, mau diapain? Ya kan? Toh kita pun bukan ke sana itu mau ngapain gitu loh, cuma mau kerja gitu. Kalau rasul bener mau beritakan Injil gitu. Ya kan? Itu pun sampai mati pun ya nggak apa-apa bagi dia mereka, ya. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu mengatasi ketakutan akan kematian, Saudara. Oh, ini bagus kalau dicuplik. Kuasa kebangkitan Kristus mengatasi rasa takut akan kematian. Kenapa? Karena ada kebangkitan setelah mati. Betul kan? Amin ya. Oke, ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Maksudnya Rasul Paulus, bukan saya ya. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Efesus ada binatang buas, saya nggak tahu. Di Medan banyak binatang buas. Kadang-kadang tempat kerja pun banyak binatang buas. Di lalu lintas kota Medan banyak binatang buas. Di pelayanan. Oke, jadi apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Iyalah, karena nggak ada kelanjutan kan. Kalau udah mati kan selesai. Jadi sebelum selesai kita pesta dulu, sayang soalnya. You only live once. YOLO. You only live once. Enggak. You will live forever. Iya kan? Bukan you only live once, habis itu mati nggak dibangkitkan lagi. Kalau itu memang betul ayat ini. Sebab besok kita mati. Ini jangan taruh di Facebook ya. Yang dicuplik cuma ini. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Taruh di Facebook. Ayat 1 Korintus 15 ayat 32 bagian C. Itu. Kutip ayat harus hati-hati saudara. Ayat 33, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tanda seru saudara. Ya, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Surat Rasul Paulus itu nembak-nembak ke sana sini. Ini orang pintar ini. Ngomong bikin orang malu. Kalau kita baca, enggak pernah malu.
Ya kan? Kenapa? Jangan berbuat dosa lagi, tanda seru gitu kan. Kita bilang nggak apa-apa, tidak ada penghukuman. Kita nggak pernah merasa malu, ya kan? Nah gitu ya. Kebangkitan tubuh. Berikutnya ini ayat 34, 35, judul perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Disinilah bagian si di ansin, saudara. Saat orang menilai perkataan-perkataan Rasul maupun perkataan Yesus, mereka menilainya dengan mata yang melihat pada yang kelihatan. Kebangkitan, wah udah gak bisa bayangkan. Membayangkanmu nggak bisa. Kebangkitan orang mati gimana cara bangkitkan? Sedangkan opungku saja dikuburkan ke dalam, pernah kami tarik keluar lihat, udah nggak ada bentuknya, gimana dibangkitkan? Kalau bangkitkan bentuknya tulang-tulang kan ngeri juga. Nah itulah kalau si di sin. Tapi kalau si di unseen, kita harus baca firman ini terus. Ya. Ayat 36, kalau ada orang bertanya seperti tadi ya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini jawaban Rasul ayat 36. Hai orang bodoh, tanda seru. Apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Jadi kematian Kristus hal yang baik. Kalau tidak ada kematian, tidak ada yang namanya tabur benih. Kalau benih ditaburkan itu dikubur juga. Itu artinya benih mati. Mati baru ada kehidupan. Makanya pada hari ketiga, boleh nggak Kejadian 1 ayat 9? Pada hari ketiga, soalnya hari ketiga Yesus bangkit. Saya tadi sempat ngintip ya. Kejadian 1 ayat 9, waktu hari ketiga Tuhan ciptakan apa? Saya penasaran, cocokologi, ya kan? Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Berikutnya ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berikutnya berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Berikutnya, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berikutnya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Rupanya hari ketiga, Tuhan menumbuhkan. Jadi tumbuhan itu adalah sumber makanan, saudara. Kalau seandainya tidak ada penciptaan hari ketiga, saudara, waktu ternak-ternak, hewan-hewan, dan manusia diciptakan Tuhan, itu saling membunuh pasti. Enggak ada makanan. Yang ada saling makan. Ya kan, bayangkan babi makan babi. Geli ya. Ya kan? Jadi manusia makanannya ini sebenarnya. Hewan-hewan makanannya itu, pohon-pohonan, tumbuhan berbiji, itu makanan. Jadi itu hari ketiga. Oke, balik lagi ke 1 Korintus 15 tadi itu. Ya, ayat 37. Dan engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah, ayat 38, memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. 2, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi ini adalah benih, saudara. Benih pun kalau tumbuhan itu harus dikubur di tanah. Kalau sudah mati dia akan ada kehidupan. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah awal mula kehidupan kita. Kehidupan Kristen awal mulanya adalah kebangkitan Kristus. Kalau enggak ada itu enggak bisa. Mungkin kita bilang, secara doktrin yang kita pahami adalah, Yesus bilang, sudah selesai di atas kayu salib. Bayangkan kalau enggak bangkit. Selesai sampai di situ. Padahal Yesus adalah benih. Ditaburkan dalam tubuh jasmani untuk menuai tubuh kebangkitan yang kekal, yang mulia. Dengan tubuh apa? Kalau orang bertanya, hai orang bodoh, bukan seperti itu. Kan gitu ya. Kemudian ayat 39,
Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ayat 40, inilah yang unseen. Dan ada tubuh duniawi, inilah yang kelihatan. Paham ya saudara? Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Saudara tidak akan pernah lagi binasa. Karena Yesus sudah menaburkan dirinya dalam kebinasaan yang harusnya kita tanggung. Tapi dia telah menanggungnya. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi setiap kali kalau saudara merasa terhina gitu, ingat kebangkitan Kristus. Itu hanya sesuatu yang mengawali kebangkitan. Kalau dihina, itu awal dari kemuliaan. Amin. Kenapa? Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kalau saudara melihat ada area dalam kehidupanmu yang lemah pada saat ini, ingat kuasa kebangkitan Kristus. Itulah saatnya engkau dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, maksudnya yang kelihatan ini, fisik. Yang dibangkit adalah tubuh rohaniah. Sudah? Sudah. Saudara sudah punya tubuh rohaniah? Sudah. Saudara sudah punya tubuh kebangkitan? Sudah. Unseen, tidak kelihatan. Ada di mana? Dalam Kristus Yesus. Amin? Nah sekarang gimana? Kalau tubuh yang kelihatan ini, yang alamiah ini masih penuh kelemahan, gimana? Caranya adalah melihat kepada yang tidak kelihatan. Itu adalah sumber, itu adalah pola. Itu adalah kebenaran. Itu adalah kehidupan kekal. Itu yang harusnya memberi dampak kepada kehidupan jasmani. Itu yang benar, kekal, dan sejati. Yang sempurna itu adalah sumber untuk memberi dampak kepada kehidupan yang kelihatan, yang jasmania, yang sementara ini. Amin. Bukan kejadian sementara, kehidupan yang sementara, kejadian 1-2 hal dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, mengubah keyakinan kita akan kebenaran. Kebenaranlah yang harusnya mengubah realita kita, amin. Bukan realita yang sedang kita alami yang mengubah keyakinan kita, bukan. Itulah kehidupan orang beriman. Amin. Abraham menerima janji. Oke, inilah yang dia harus pegang. Bukan usianya udah tua, sudah mati pucuk. Teh pucuk harum. Kemudian, ya bukan. Tapi janji Tuhanlah yang harusnya dipegang. Bukanlah realita. Realitanya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Istrinya pun ketawa-ketawa, nggak mungkin. Sama pembantuku aja. Namanya laki-laki, bolehlah. Itulah yang salah. Tapi herannya adalah di kitab Ibrani, di kitab Perjanjian Baru, saudara, tidak tercatat Abraham kesalahannya yang disorot. Bahkan yang disorot adalah dia percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, itu yang dicatat. Kan itu adalah rasa malu yang harusnya ditanggung, dibawa dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kalau mau cerita soal Abraham, itu kan realita, betul nggak? Realitanya harus dibawa-bawa sampai ke Perjanjian Baru. Enggak loh saudara. Itu realita kejadian memang. Tapi waktu sampai ke Perjanjian Baru, diperhitungkan sebagai kebenaran. Gitu doang. Kok gampang kali, enak kali. Sudah banyak lakukan dosa di sini. Di sini diperhitungkan kebenaran gitu. Kenapa? Karena apa yang terjadi di Perjanjian Baru, ada Kristus yang sudah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Amin. Itu yang menghapus semua apa yang sudah jadi realita. Oke, realita kita banyak yang tidak elok dibahas. Enggak apa-apa, dalam Kristus sudah tereliminasi itu. Betul? Kebenaran Tuhan itulah yang final dalam hidup kita. Bukan realita kita. Justru realita kita itu adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Itu yang harus kita taburkan. Kita menaburkan yang duniawi, menua yang rohaniah.
Betul nggak? Itu yang kita matikan. Itu yang kita kuburkan bersama Kristus. Oke, realita apa? Kuburkan bersama Kristus. Aduh, bisnisku begini. Kuburkan, isi dompetku begini. Kuburkan bersama Kristus. Amin. Oke, tapi aku pangkatnya tinggi. Kuburkan juga, saudara. Betul. Betul kan? Kan realita itu bukan soal yang jeleknya aja. Bagus juga kan cuma realita. Kan cuma yang kelihatan mata. Itu taburkan. Tuai yang rohania. Ini yang penting. Masuk ke frame kan? Oh, bagus. Ya. Oke, kemudian sampai di mana? Oke, ayat 44 yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ayat 45. Ya, ini kan dengan kata lain, jika ada yang kelihatan mata, ada juga yang tidak kelihatan, kan gitu. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kalau makhluk yang hidup kelihatan mata, roh yang menghidupkan tidak kelihatan, namanya roh. Betul nggak? Kalau makhluk yang hidup kelihatan, dia masih hidup, masih bernapas, nampak. Tapi kalau roh yang menghidupkan, roh nggak kelihatan. Ya, oke, kemudian, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Maksudnya yang baru awal datang Adam. Tapi yang kemudian datang adalah yang rohania, ya. Kemudian barulah datang yang rohania. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Dua-duanya kita punya, tetapi sudah disalibkan yang duniawinya. Amin. Makhluk-makhluk alamiah, ayat 48, sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia, yaitu Yesus ya, yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi. Saya pikir Rasul Paulus sangat pintar. Ini kayak benar-benar profesor ini, saudara. Ya, cara dia menjelaskan, menggunakan alamiah, mendeskripsikan yang rohania yang sulit dipahami. Ini deskripsinya bagus sekali. Jadi kalau saudara adalah orang yang suka belajar dari tulisan dia, itu pintar sekali dia. Kalau mau jadi marketing, belajar dari Rasul Paulus, marketing. Serius. Dia bisa presentasikan segala sesuatu itu bagus sekali. Kalangan orang pintar pun bisa jangkau, kalangan orang yang kurang pintar pun bisa terjangkau. Kadang-kadang kita ngomong kan kepintaran. Orang normal nggak mengerti, kita bilang dia kurang paham. Padahal orang yang benar-benar pintar harusnya dia bisa ngomong sampai level atas sampai ke bawah. Ya kan? Dia ngomong sesuatu hal yang rumit sehingga orang pintar acung jempol. Tapi walaupun rumit, dia bisa jelasin sampai orang yang tidak pintar pun bisa paham. Nah, itu baru benar-benar berhikmat. Kalau cuma ngomong untuk hal-hal orang kalangan tertentu yang paham ya susah. Ya. Ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Jadi yang kelihatan mata tidak ada bagian kepada hal-hal yang tidak kelihatan nanti. Karena yang kelihatan yang sementara akan kita tinggal nanti ini. Jadi enggak ada itu. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan, melatih diri kita dengan kehidupan kekal yang sebenarnya sudah dimulai dalam kehidupan yang sementara ini. Amin? Oke, karena yang ini tercakup di dalam kehidupan kekal. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Rahasia loh saudara. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kalau nanti Tuhan Yesus datang, ya, kalau orang mati dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, orang yang tidak sempat mati diubah juga. Paham ya saudara? Enggak penting saudara sempat mati atau enggak sempat mati. Anak saya sih berharap Yesus datang segera, jangan sampai kita mati duluan. Kalau bisa papa masih sehat, mama masih sehat, aku juga masih sehat, anak-anak semua kan, kita semuanya posisi Yesus datang, tidak usah mati-matian. Iya kan?
Ya itu nggak ada masalah. Masih hidup, sudah mati, semua dibangkitkan dan diubahkan. Dalam sekejap mata katanya. Ya kan, kalau bunyi nafiri yang terakhir itu sudah terdengar. Oke, ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Karena kalau kita pakai tubuh yang sekarang pergi ke surga, nggak sanggup. Nggak sanggup. Kita aja jasmani kita yang sekarang kalau tinggal di mana itu? Mars ya. Harus dibungkus. Atmosfernya enggak, udaranya, oksigennya enggak bisa bikin kita hidup. Jadi kalau tubuh yang ini enggak diubah dulu, enggak dibangkitkan dulu, tubuh ini dibawa Tuhan ke surga, mati itu di sana, enggak bisa. Paham ya? Di sana hidupnya bukan dari oksigen, di sini harus butuh oksigen. Di sana enggak ada tabung oksigen. Ya, enggak tahu namanya apa. Ya, nanti kan ilmuwan itu pasti penasaran. Apa ya ini maksudnya? Surga itu ada di mana letaknya? Pakai teropong dia keker, mana surga ya, mana surga? Saudara, enggak akan ketemu kalau pakai kekeran. Kenapa? Kan tidak kelihatan. Kan hal yang tidak kelihatan. Jangan dikeker. Dipercaya. Amin. Jangan selalu cari bukti. Harus dulu aku nengok, baru aku percaya. Itu bukan kehidupan orang beriman. Jangan keker-keker kalau udah nampak surga itu baru aku percaya. Enggak bisa, kekeranmu itu adalah hal yang kelihatan. Yang dibahas di sini adalah hal yang tidak kelihatan. Kalau gitu gimana? Ada kekeran yang untuk melihat hal yang tidak kelihatan. Kekeran roh namanya. Cuman kalau aku keker, Aprisman, Yesus. Pastor Yongan, Yesus. Semuanya Yesus. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita mengenakan yang tidak kelihatan itu, yang tidak binasa itu, yaitu Yesus. Berarti kalau aku keker dengan teropong yang tidak kelihatan itu, yang roh itu, semuanya Yesus. Kalau Yesus ini semua, bisa disantet? Enggak bisa. Bisa mati? Enggak bisa. Cuman yang kekeran yang kelihatan itu yang bisa mati. Pak Arnold. Enggak Pak ya. Kok sebut nama pula? Pas ngomong mati jangan sebut nama ya. Tapi enggak disebut pun mati juga ya semua kan ke suatu hari. Tapi kan bukan kematian yang dimaksud lagi. Orang percaya itu mati cuma pindah tempat, kehidupan kekalnya sudah enggak bisa mati gitu loh. Dan tidak dapat binasa. Amin. Saya rasa kalau saya teruskan bisa sampai jam 2. Soalnya saya cuma tahu 1 Korintus 15, satu pasal gitu. Tapi ini pasal pun belum habis, saudara. Saudara harus baca sendiri, amin. Tolong jangan baca yang 15 saja. Yang sebelum-sebelumnya itu dibaca, yang sesudahnya pun dibaca. Mari kita bangkit berdiri.